Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kamar hotel, yang dimana di sini saya akan menjelaskan pertama penjelasan rancangan interface setiap form, kedua penjelasan coding ADF interface, dan ketiga penjelasan rancangan database. Setelah itu saya menggunakan grid view. Selanjutnya masuk pada karyawan. Pada karyawan ini saya menggunakan label pertama, setelah itu button pertama sampai button kelima, setelah itu text box, button pertama sampai button ke-6, setelah itu text box 1, setelah itu grid view. Selanjutnya masuk pada tambah edit kamar. Di tambah edit kamar ini saya masuk pada label, setelah itu text box 1 sampai text box 5, dan button 1 sampai button 2. Setelah itu pada tambah tamu, setelah itu pada bagian tamu, pada data tamu ini saya menggunakan label 1. Setelah itu pada refresh saya menggunakan button 1 sampai button kelima, yaitu cari. Setelah itu text box, dan selanjutnya grid view. Selanjutnya pada report 1 ini saya menggunakan text box 1 pada data karyawan. Setelah itu select text. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian interface pada setiap form yang saya buat pada aplikasi pemesanan kamar hotel. Pada form pertama ini, import sistem data ODBC, mengimpor nama page ODBC untuk koneksi ke database ODBC. Public class form 1, sub tampil data tidak diperlukan untuk form 1, sub data baru, membersihkan text box 1 dan text box 2, dan memfokuskan kembali pada text box 1. Setelah itu pada text box 1, setelah itu pada bersih, memanggil prosedur data baru untuk membersihkan input data baru. Setelah itu private sub from 1 load by file sender AS system object by file AS system event ARGS handle my base load. Ketika from 1 dimod koneksi pada database akan membersihkan input call connect db call bersihkan, dan 1 klik by file sender AS system object by file AS system event ARGS handle button 1 klik. Ketik tombol buat akun, diklik dim user AS string sama dengan text box 1 teks, dim password AS string text box 2 teks, memeriksa apakah username atau password kosong. Selanjutnya pada if username or password sama dengan 10 tidak boleh kosong, fp exclamation peringatan exit sub and if mengecek apakah username sudah ada di database. cmd sama dengan odbc connect select from user per user sama dengan user connect. Jika user belum ada, menambahkan data baru ke tabel user, dim disimpan string dan enter to user into username password value user password, cmd sama dengan new. Selanjutnya pada form 2, import sistem data ODBC, mengimpor namespace ODBC untuk koneksi ke database ODBC. Public class form 2, private sub form 2 load by file sender AS system object by file
AS system event ARG handle may be lost. Ketika from 2 dimuat, panggil koneksi ke database call connects db, mengatur nilai minimum, maksimum, dan nilai awal progress bar 1. Progress bar 1 minimum sama dengan 0, progress bar 1 maksimum sama dengan 100, progress bar 1 value sama dengan 0. Mengatur interval timer menjadi 100 mili-detik. Timer 1 interval sama dengan 100. Menonaktifkan timer pada awal. Enable sama dengan false and sub. Setelah itu pada private sub button 1, ketik button 1, tombol login, diklik, jalankan kode berikut. Try mengambil nilai dari textbox 1 username dan textbox 2 password. Dim user AS string sama dengan textbox 1 teks. Dim password AS string sama dengan textbox 2 teks. Cek apakah username atau password kosong. If username sama dengan or password sama dengan 10 msg box, username dan password tidak boleh kosong. Setelah itu pada private sub button 2, ketika button 2 tombol kembali diklik, tampilkan from 1 dan sembunyikan from 2. From 1 show me high and sub. Private sub timer 1, ketik timer tik, tambahkan nilai progress bar 1 sebesar 5, progress bar 1 value tambah sama dengan 5, berhenti timer jika progress bar mencapai 100. If progress 1 value kurang sama dengan 100, then timer 1 stop. Panggil metode masuk setelah progress bar penuh. Setelah itu sub masuk, tampilkan from 3 dan sembunyikan from 3. Log out dulu. Iya, masalah lagi ML yang baru. Setelah itu pada private sub progress bar 1, event handles ini tidak memiliki implementasi dan dibiarkan kosong. Selanjutnya pada from ketiga, private class from 3, pada private sub timer 1 mengupdate teks label waktu dan tanggal dengan waktu saat ini. Waktu teks sama dengan format now. Private sub button 6, ketik button 6, diklik, sembunyikan from 3 dan tampilkan from 2. Private sub button 1, klik button 1 ketika button 1 diklik, tampilkan from F karyawan sebagai dialog F karyawan solve dialog. Private sub button 2, ketika button 2 diklik, tampilkan from F kamar sebagai dialog F kamar show dialog and sub. Private sub button 3, ketika button 3 diklik, tampilkan from F tamu sebagai dialog F tamu show dialog and sub and class. Selanjutnya pada input edit karyawan, pada sub ketemu membuka koneksi ke database dan mencari data karyawan berdasarkan ID connect dbc, koneksi ke database dan mencari data karyawan berdasarkan ID connect db. CMD sama dengan new odbc command select from tb karyawan where id karyawan sama dengan tambah id text tambah connect cr sama dengan modul 1. CR sama dengan CMD execute trader, DR sama dengan
dr decreate if dr has row dan mengisi feed input dengan data dari database tambah nama teks sama dengan dr item nama karyawan. C. Jika teks sama dengan dr item jenis min. T. Alamat teks sama dengan dr item alamat. T. Nomor telepon teks sama dengan dr item nomor telepon. L. Private subbutton 2 memanggil metode reset ketika tombol reset diklik. Sub sama update memperbarui data karyawan database Connect DB. Selanjutnya pada from kamar, import sistem data ODBC, mengimpor nama space ODBC untuk koneksi ke database ODBC. Public class fkamar, subroutine untuk menampilkan data kamar ke data grid new. Public sub tampil kamar, dgf kamar rows clear mengosongkan data grid view tray. Connect db memanggil metode untuk membuka koneksi ke database. Ya sama dengan new odbc data adapter select tb kamar from tb kamar order by kode kamar asc modul 1 connect dt sama dengan new data table data field dt from each row in detail. Selanjutnya pada from data karyawan, C mengimport data space ODBC untuk koneksi ke database ODBC. Public class karyawan subroutine untuk menampilkan data karyawan ke data grid view. Sub tampil karyawan mengosongkan data grid. Sub tampil karyawan data grid view 1 roster menggunakan data grid view 3 connect db memanggil metode untuk membuka koneksi dari modul 1. Tim SQL AS string select from tb karyawan. Selanjutnya pada private sub karyawan by file sender AS system object by file AS system if dan ARGS handle by base load tampilkan karyawan. Sub event handlers untuk tombol refresh. Private sub refresh click by file sender AS system object by file AS system event ARGS handle by refresh click tampilkan karyawan. Event handlers untuk tombol tambah. Private sub tambah klik by file sender AS system object by file ini AS system event ARGS handle ditambah klik f input edit karyawan judul teks sama dengan tambah karyawan. Setelah itu pada private edit klik mana yang delete private sub delete if message box show yakin ingin menghapus data dengan ID data grid view 1 item 0 data grid view 1 current row index value peringatan 3. Pada connect db memanggil metode untuk membuka koneksi dari modul yang dimana if message box show ini yakin ingin menghapus data dengan ID tambah data grid view 1 item data grid view 1 current row. Private sub button 5 ini memeriksa apakah kolom pencarian kosong. Jika tidak kosong, membuka koneksi ke database, menghapus semua baris di data grid view untuk menampilkan hasil pencarian baru, menyiapkan perintah SQL untuk mencari data karyawan yang sesuai dengan teks pencarian, mengisi dataset dengan hasil pencarian, menambah hasil pencarian ke data grid view, menampilkan pesan jika data tidak ditemukan, memastikan koneksi ditutup setelah operasi. Pada private button 1 ini menampilkan from 4 menyembunyikan from 1 ini. Selanjutnya pada from tambah tamu publikasi preset dan
private sub tambah tamu, terus tambah tamu, setelah itu private sub simpan, setelah itu private sub simpan update, setelah itu private sub simpan clear, setelah itu pada from tamu memanggil metode untuk membuka koneksi dari modul 1 DA sama dengan new ODBC data slash DB tamu. Setelah itu private sub tambah, setelah itu private sub edit. Selanjutnya pada bagian modulnya import sistem data ODBC, mengimpor namespace sistem data ODBC untuk menggunakan fitur koneksi dan operasi database dengan ODBC. Modul 1 mendefinisikan modul 1 yang berisi variabel-variabel dan subroutine untuk koneksi ke database. Pada variabel global connect objek ODBC connection yang digunakan untuk menyimpan koneksi. Selanjutnya DA objek ODBC data updater yang digunakan untuk mengisi data set dengan data dari database. DR objek ODBC data reader yang digunakan untuk membaca data dari database secara forward only. DS objek dataset yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel di memori. CMD objek ODBC command yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL di database. DT objek data tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Subroutine connect DB membuka koneksi ke database menggunakan ODBC. FV copy kode subconnect DB tree connect sama dengan new ODBC connection. DSN sama dengan DBR multiple activate result sama dengan true. Memeriksa apakah koneksi dalam keadaan tertutup. If connect started sama dengan connection started closed, dan membuka koneksi ke database connect open. And if get explanation menampilkan pesan jika koneksi gagal. MX Keybox koneksi gagal. FB explanation koneksi gagal. Entry and sub tree mencoba menjalankan kode di dalam blok ini untuk menangani kemungkinan kesalahan connect sama dengan new ODBC connection. DSN DB and multiple active resources sama dengan true. Menginisialisasi objek koneksi dengan connect string koneksi yang menentukan DS data storage nama bernama DB. Anda mengaktifkan multiple resources. If connect status sama dengan koneksi status closed dan connect open. Meriksa apakah koneksi saat ini tertutup. Jika ya, membuka koneksi ke database. Setelah saya klik admin, di sini saya akan ke Chrome dan menampilkan localhost. Di sini pada localhost, di sini saya akan membuat data menu pada. Di sini saya akan membuat data pada setiap. Di sini saya akan membuat struktur database pada aplikasi yang saya buat. Di sini saya sudah membuatnya pada pertama ini database bagian kamar. Di sini adalah struktur bagian kode kamar. Setelah itu pada database kedua di bagian karyawan. Di sini saya sudah membuatnya juga. Setelah itu pada bagian tamu. Di sini saya sudah membuatnya juga untuk bagian database bagian tamu.
Sekian video penjelasan saya mengenai aplikasi pemesanan kamar hotel. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.